warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sekarang saya akan membahas sedikit materi dan contoh kasus etika tentang teknologi pada Pancasila. Baik, sekarang saya akan membahas tentang dampak teknologi pada Pancasila. Tapi menurut saya, dalam menyikapi perkembangan iptek yang sangat cepat dan luas, hendaknya bangsa Indonesia harus memahami dan menjadikan Pancasila sebagai acuan ketika mengembangkan iptek maupun memakai suatu iptek. Dengan menerapkan Pancasila dalam setiap iptek dan memanfaatkan atau menggunakan teknologi informasi tersebut sebaik-baiknya atau dengan hal-hal yang positif seperti contoh di bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan bidang lainnya. Pengertian teknologi. Teknologi itu apa sih? Teknologi itu adalah ilmu yang berhubungan dengan alat atau mesin yang diciptakan untuk mempermudah manusia dalam menyelesaikan berbagai macam masalah atau pekerjaan yang terdapat di dunia. Contohnya itu seperti handphone, televisi, dan masih banyak lagi. Contoh teknologi yang akrab dengan kehidupan sehari-hari di antaranya yaitu yang pertama internet, kedua komputer, tiga kipas angin, yang keempat jam tangan, dan kelima mesin cuci. Pengaruh teknologi terhadap Pancasila. Di zaman sekarang, nilai-nilai Pancasila dapat dikatakan menurun karena kebanyakan masyarakat, terutama para remaja yang banyak menggunakan budaya kebarat-baratan daripada nilai-nilai Pancasila. Misal dari cara berpakaian, mereka menggunakan pakaian yang minim bahan yang memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak kelihatan atau menutup aurat. Padahal cara berpakaian tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Tak ketinggalan gaya rambut mereka dicat beraneka warna, sehingga banyak remaja yang berkarakter seperti orang barat, misalnya melalaikan kewajiban untuk beribadah setiap waktunya, kurang menghargai orang tua, juga membiasakan diri dengan hal-hal yang terlarang semacam narkoba dan lain-lain. Sebenarnya itu semua tidak ada gunanya dan tidak menguntungkan untuk kita, melainkan hanya merugikan diri sendiri. Perkembangan teknologi yang saat ini berkembang sangat pesat dalam masyarakat adalah teknologi informasi. Hampir semua orang sependapat bahwa teknologi dapat merubah kehidupan umat manusia dengan menjanjikan cara kerja dan cara hidup yang lebih efektif, lebih bermanfaat, dan lebih kreatif. Sebagaimana dua sisi, baik atau buruk, teknologi informasi juga memiliki hal yang demikian. Sebagian teknologi kedua sisi tersebut keberadaannya sangat tergantung pada pemakaiannya. Melihat kenyataan dalam masyarakat, sebenarnya bukan Pancasila yang terpengaruh oleh perkembangan teknologi informasi, melainkan masyarakat itu sendiri. Memberi pengaruh baik atau buruk terhadap Pancasila tergantung bagaimana masyarakat sebagai penganut ideologi Pancasila menyikapi perkembangan teknologi informasi tersebut. Maka dari itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus mengakui bahwa Pancasila adalah ideologi negara dan tidak menyalahgunakan informasi yang kita dapat seperti halnya hoaks. Kita harus menghindari kata itu karena itu dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Seharusnya sikap kita tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila yang sudah ada. Jadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Contoh kasus dampak teknologi pada Pancasila. September 2011 lalu, Polda Metro Jaya berhasil membongkar sindikat pemalsu kartu kredit dengan kerugian yang cukup besar, yaitu 81 miliar. Sindikat ini membobol data EDC kartu kredit dengan dua modus utama. Modus pertama, komplotan ini mencuri data dari pemilik EDC kartu kredit di pertokoan atau tempat-tempat transaksi lain. Kasus tersebut pencurian data SPBU 34122203 Kebayoran Lama pada 18 Agustus hingga 11 September 2011.
Komplotan ini mendatangi pompa bensin untuk menawarkan jasa perbaikan alat gesek yang rusak. Mereka datang dengan surat kuasa bank palsu. Pengelola pun menyerahkan alat gesek beserta rekening dan PIN pemilik SPBU. Selanjutnya, aksi kelompokan tersebut mengajukan seluruh rekaman transaksi di SPBU ke bank untuk kemudian dicairkan. Total dana yang mereka keruk yaitu 432 juta. Lalu sindikat ini terbongkar berkat laporan Dodi Iskandar dari Bank Danamon. Modus lainnya, pelaku membuat transaksi pengembalian yang fiktif. Komplotan pencuri nomor identifikasi alat gesek kartu kredit di pertokoan. Namun, tersebut kemudian ditanamkan di alat gesek milik pelaku. Mereka seolah-olah belanja, padahal tidak. Yang terjadi selanjutnya, catatan transaksi belanja fiktif langsung terekam pada alat gesek kartu. Anggota komplotan lantas memencet opsi refund sehingga mengubah transaksi pengembalian uang yang mengalir ke rekening mereka. Sedikitnya 5 bank uangnya terkuras dalam modus pencurian ini. Jumlah transaksi mulai dari 60 juta sampai 70 miliar. Polisi menyita ratusan kartu tanda penduduk palsu, puluhan kartu anjungan tunai mandiri palsu, belasan EDC kartu kredit dan ijazah palsu. Berikut penanggulangan dari kasus tersebut. Ada 8, itu ada meningkatkan pengamanan sistem yang terintegrasi untuk mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem, melakukan sosialisasi secara intensif dan meningkatkan kesadaran kepada warga masyarakat, memproteksi gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara leluasa, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acara yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut, meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral, regional maupun multilateral dalam upaya penanganan kasus tersebut, antara lain melakukan perjanjian ekstradisi dan mutual yang menempatkan tindak pidana di bidang telekomunikasi, khususnya internet, sebagai prioritas utama. Baik, itulah dampak teknologi pada Pancasila, dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.